Salam teman-teman kalawet. Dalam video ini kita akan terbang rendah. Kita akan bahas cicak. Karena di Indonesia yang namanya cicak ada di mana-mana. Kita akan mematikan mesin di tengah danau dan akan menghindari kayu besar di sungai. Besarnya ini ya? Akan ada yang mencari remote. Duh, remote-nya mana? Nah, Semuanya. dan akan ada yang kelahi dengan kawat. Nah, seharusnya tidak begini ya. Pasti Enzo ini. Lah. Dan kita akan bersenang-senang dengan pesawat. Demanding. Tetapi sayangnya akan ada sedikit masalah diplomatis antara anjing dan kucing. Kawat, let's go. Puma. Halo semuanya. Jam 3. Hari yang panas banget. Langitnya biru. Jadi cocok untuk terbang. Hanya sedikit khawatir angin. Kondisi kayak kemarau. Yang anginnya cukup kencang tadi siang. Sempat hampir 50 km per jam. Hari ini rencananya mau training. Jadi kadang keseringan terbang untuk patroli, manfaatkan sungai besar. Jadi sekali-sekali harus latihan push limit. Kita harus membiasakan untuk mendarat di tempat yang lebih sulit agar skillnya nggak hilang. Jadi hari ini rencananya karena kemarin sudah banyak patroli, hari ini kita mau mendarat di danau, terbang rendah, nikung tajam. Agar skillnya nggak hilang. Tapi sebelumnya harus siapin pesawat. Enzo sudah di bawah. Level airnya lumayan. Semua orang kepanasan. Tapi kayaknya anginnya drop deh. Tadi siang bukan main. Sore. Sore. Co-pilot aku sudah siap. Lagi lepas kain di atas pesawat. Mungkin kalian nanya, kenapa pasang kain di atas pesawat sedangkan sudah di dalam hanggar? Sederhana, karena di Indonesia yang namanya cicak ada di mana-mana. Dan paling benci kalau di atas pesawat ada tai cicak. Jadi kita pasang kain. Ini untuk tutup knalpotnya, menghindari ada, kita sebutnya itu kondom mesin. Ini untuk menghindari kelembapan masuk dari knalpot, karena memang kelembapannya di sini tinggi ya. Jadi kalau kita buka pesawat ada ini juga di dalam untuk menyerap kelembapan di dalam kabin. Karena itu musuh utamanya, kelembapan. Walaupun dalam langgarnya kan di atas sungai. Tuh arusnya itu lumayan laju. Intinya ya kita harus memastikan kita bisa kontrol kelembapan, karena itu yang akan membuat pesawatnya menua cepet. Ini pito. Ini kelihatan sederhana, tapi salah satu hal yang paling penting. Sebenarnya di dalam pesawat semua penting ya. Tapi ini menutupi tube yang kecil ini, dimana kalau kita terbang anginnya kan masuk. Dari situ kita tahu kecepatan kita. Tapi kecepatan bukan terhadap kecepatan real kita, tapi kecepatan kita terhadap angin. Karena di atas 70 km per jam
anginnya datang 70 km per jam, pesawatnya itu terbang. Artinya, kalau tidak ada angin, pesawat harus gerak sampai 70 km baru bisa take off. Tetapi kalau andai ada angin 30 km dari depan, kecepatan anginnya, berarti pesawat hanya butuh maju 40 km per jam ditambah 30 km per jam anginnya, jadi 70 baru bisa take off. Jadi ini sangat penting. Selalu saya bilang jangan lupa pesawatnya terbang bukan karena punya sayap. Pesawatnya terbang karena dia laju. Sekali lagi, batu aja bisa terbang kalau kita lempar dengan keras agar batunya laju. Oke, kita pre-flight. Taruh di sini. Bisa dimasukin dalam kan? Ya, bisa dimasukin ulang. Silakan. Ini apa Pak? Masukin dalam itu langsung. Headset di belakang bikin gores ya. Jadi di belakang pesawat ada satu headset in case saya bawa penumpang tapi tidak ada rencana. Jadi selalu ada reject condong goyang dan dia kacanya gores. Sekarang saya mau periksa oli. Hal yang pertama yang saya pastikan di dalam pesawat yang dua, coba tunjukin magneto. Ini magnetonya, dua-duanya terbuka dan tidak ada kunci. Kenapa? Karena kita akan putar baling-baling. Jadi ini tempat oli. Saya sudah liatin ke kalian ya. Lalu lihat levelnya sekitar separuh, mulai sedikit merah. Kemudian saya ambil senter. Kalau saya harus pasang kacamata untuk lihat dengan jelas. Jadi senternya untuk melihat pre-flightnya, pastikan tidak ada yang bocor. Filter angin dalam posisi yang pas. Ini itu yang kita selalu lakukan. Oke. Setelah periksa oli, kita harus periksa minyak. Minyak selalu full. Kita isi pesawat selalu sebelum kita isi pesawat pada saat kita sudah terbang. Jadi kemarin sore sudah kita isi. Ini left right 31 liter, 33 liter. Sesudah kita isi habis terbang agar pesawat selalu dalam kondisi siap terbang, kita periksa lagi di dalam tangkinya secara manual menggunakan alat ukur yang sangat sederhana seperti ini. Jadi ada garis, setiap garis kita bisa taruh di sini, kita tahu jumlah 30, 25, 20. Sangat sederhana. Kenapa kita lakukan hal itu? Untuk memastikan kalau kita ukur secara langsung, secara manual, harus sama dengan alat ukur yang ada di dalam pesawat untuk memastikan alat di dalam pesawatnya pas, nggak rusak gitu. Kita nggak mau seolah-olah yang di pesawat bilangnya ada minyak, ternyata tidak. Sekarang kita periksa minyak. Jadi minyaknya ada 2 tank di setiap sayapnya, satu ke kanan, satu kiri. Kalian lihat angkanya tadi. Sekarang saya akan periksa 2 hal. Saya pertama buang ini. Ini ada di sejak pertama dunia aviasi 100 tahun yang lalu sudah ada ini. Ini kawat yang khusus dipakai untuk memastikan tidak ada yang longgar, memastikan kalau ada hal yang bisa dibuka tutup dalam posisi tutup. Jadi sangat sederhana, tetapi tidak bisa fail. Di bawah ini saya punya keran. Jadi saya sudah buka tempat minyak di sayap kanan. Dan sekarang saya akan buka di sini. Memastikan sampai di garis ini saya buang banyak minyak. Minta kain. Ya. Oke.
Nah, saya sudah drain sebegitu banyak minyak dari sayap kanan. Dua hal yang saya lihat. Pertama, memastikan tidak ada air. Kita tidak inginkan ada air ya, mesinnya bisa mati. Jadi tidak ada air dalam minyak. Dan tadi waktu saya buka, minyaknya mengalir dengan baik. Berarti dia aman dari sayap kanan dan tidak ada air. Sekarang saya akan tutup jalur minyak dari sayap kanan. Tuh, buka di sebelah kiri. Oke, sekarang kita ulangin untuk sayap sebelahnya. Masih terbayar. Iya. Up. Kita periksa. Tidak ada air dan tadi keluar dengan baik. Iya. Jadi minyak ini tidak terbuang, nanti masuk sini dan akan kembali lagi dalam pesawat. Jadi cuman aturan pastikan tidak ada air dalam minyak. Wajib dilakukan setiap kali terbang, setiap kali berangkat yang pasti. Apa ini? Ada speed yang lewat. Pasti akan ada ombak. Nah, seharusnya tidak begini ya. Pasti Enzo ini. Lah. Itu yang satunya. Iya, kacau ini. Oke, jadi saya potong ini untuk ya biar ada. Coba ini dilurusin, dibetulin. Gak bisa tenggol banget. Ya dipotong aja. Jadi ini keran yang saya buka untuk periksa minyak, dan di atas ada juga tempat minyak. Ini kelihatan, andai ada air, airnya akan nampung di sini baru masuk karburator. Jadi sebenarnya juga aman andai masih ada air tersisa, tapi jangan sampai. Tadi kita buka dari sini, dan saya sekarang kan ada lubang kecil di sini. Saya akan memastikan tidak longgar pada saat terbang dengan menggunakan ini. Saya sudah potong kawat dan dia tidak mungkin terbuka lagi saat terbang. Jadi saya periksa ini tutup olinya atau untuk drain olinya, tapi oke, nggak ada bocor, tempat minyak oke. Sekarang lihat karburator. Oke, tidak ada bocor. Per-pernya di exhaust sama di sebelah karburatornya oke. Dan tentu saja juga lihat di bawah, karena kalau ada bocor oli misalnya atau apa pasti kelihatan di bawah. Itu alasannya kenapa bawahnya anggar di mana ada pesawat itu putih, untuk bisa lihat dengan jelas andai ada sesuatu yang bocor. Good. Oke, saya lanjut cek this. Bisa lihat langit begitu biru, gak ada awan sama sekali. Tapi kalau hari yang panas seperti ini, untuk latihan terbang rendah segala harus sore ya. Kalau siang hari, siang bolong panas bukan main. Sekarang jam 15.22, saya sudah ajukan flight plan jam 4, jadi masih banyak waktu.
Saya lanjut selesaikan pesawat persiapan dan kita ketemu di atas. Besarnya ini, dekat ya. Ya, aku lewat di atas danau dulu, periksa. Ya, itu bisa jadi kendala ya. Ada perahu pas di tengah. Lagi pasang ringgi kayaknya. Oke, kita latihan dulu di depan kampung kalau begitu, di sungai. Little bit late on my gas, but kamu lihat aku mau kena sedini mungkin. Iya. Jadi aku sangat lambat tambah gas, tapi aku tambah gas pas kena. Iya. Jadi tetap bagus banget. Iya. Oke, sampai. Kita say hello sama teman-teman di Lanting. The turn was good. Iya. Ada Oke. burung besar. Ya, hati-hati burungnya. Oke, kita pasangkan rendah. Oke, kita tahu di sananya tidak ada kabel ya. Iya. And let's touch down. Alright. Sekali-sekali lewat depan kampung dah. Ya. Because it's demanding, it's almost mirror. Ya. Good. Nice. Oke, kita putar balik. Yuk, kita datangin anak-anak yuk. Ayo. Oke, habis itu kita putar balik, terkurve ke sana. Ya. Tahu, ada perahu. Top, all clear. Tadi keren nih kita. Tadi walletnya ada sekali dekat banget ya. Okay, let's turn. Turn. We make some child happy. Ada 2 chest. Ya. Dia lewat. What do you think? Yang satunya stop kah? Iya kayaknya. Ya, kita lakukan dan siap-siap ke orang pada saat kita lurus. Alright. Oke? Oke.
All clear. Yuk. Ada satu di sana. Padang. Jauh sedikit. Wish, woohoo! Nice one. Demanding. Alright. Kamu lihat aku sengaja buang karena aku lihat dia. Wah, buang gas kamu. Aku buang gasnya. Itu yang ada aku tambah lagi. Jadi dia 2 kali kena. Tapi kan aku kenanya di mana yang aku mau. Ya. And now kita akan menikmati kesunyian. Nikmati kesunyian dulu. Ada suara walet. Enaknya, ada suara walet. Jadi karena kita di danau, kita bisa matikan mesin. Kita tidak terbawa arus. Pesawatnya akan, hidungnya akan ikutin angin. Pak. Ya. Jadi karena di sini ada yang cari ikan segala itu harus kena benar-benar di mana yang kita mau. Kita tidak hanya ingin rapih pendaratannya, tetapi benar-benar di tempat yang aman ya. Jadi itu yang kita cari challenging. Kalau saya hanya patroli mendarat lagi di Kalawet, mendarat lagi hanya di Kalawet, di sungai besar, skillnya hilang. Skillnya seperti ini hilang karena ini adrenalin cukup tinggi. Kayak tadi kan kita terbang rendah, yang paling ditakutkan kalau ada burung ya. Ya. Ada inggang yang lewat ya. Ya di sini sering. Dan pas sebelum luruskan pesawat kan kita melewati pohon kan kita rendah ya. Minta ampun. Rendah kan. Itu was fun. But Yeah. sekarang kita harus berangkat lagi karena sayangnya kita lihat ada yang bakar segala, jadi saya mau cek. Ada satu yang dekat ringsing ya. Iya. Oke, kita ambil danau sejauh mungkin sebelah sana karena di sebelah sana yang namanya danau kan, jadi tidak ada air sel panjangnya. Di sana pohon tinggi, jadi kita harus setinggi mungkin dan kita tidak mau take off arah ini karena matahari akan dari depan. That was cool. That was cool. Apalagi pas rendah situ. Hehe, Kelihatan pohonnya dekat benar. ya. Dekat tapi dalam jarak aman. Iya. Dan pas sudah saatnya luruskan pesawat kan sisa berapa meter aja. Iya. Perhatikan tongkat ya. Where? Ada satu di sini, biasa ada di situ. This is the kind of place you don't want to have an engine failure. Yeah. The way out. Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Jadi hari ini udah benar-benar patroli karena sudah kemarin patroli semua berturut-turut 3 hari aman, makanya kita ambil waktu untuk latihan. Hanya satu titik saya penasaran aja, itu di luar dari kawasan yang kita coba lestarikan. Tetapi heran aja sih, baru 3 hari kemarau sudah asap di mana-mana. Yeah. Jadi kita mau cek ya. Aku akan taruh di sisi aku ya, biar kelihatan di 360. Alright. Dan kebetulan di sana juga ada danau, tapi danau buatan. Kita tidak bisa turun karena danau buatan di dalamnya banyak tunggul. Jadi saya tidak pernah berani turun, takut pelampungnya kena. Harus air banjir. Ya, walaupun banjir itu tidak meyakinkan. Tidak dalam gede. Ya, dalam. Oke, akan kita coba taruhan nggak? Api pasti untuk sawit. Iya. Ya, Ya. kamu taruhan ya. Kita semua sepakat nggak keren kan. Kecuali ada yang bilang, oh bukan. Tapi kita buktikan ya. Ada asap, ada api, pasti kaitan dengan sawit. Mau tidak mau itu kenyataannya. Jadi sekarang kita buktikan. Ya, karena aku bisa lihat sebelahnya kebun sawit. Ya makanya sudah kamu bisa lihat ya. Lewatin. Oke, kita bisa melihat dengan jelas
kebun sawit, mereka potong hutan, nebang semua, dan sekarang tumpukannya yang sedang dibakar. Itu yang kita lihat asapnya. Jadi ya itu dikali ratusan, mungkin di mana-mana, ribuan mungkin, itu mengakibatkan kabut asap yang seperti yang kita lihat semua ini. Ini jelas-jelas ekspansi sawit. Ya. Di mana-mana demikian. You want to leave this place where we grew Menghindari sampah. put it all behind. Ricky. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. River's gonna cry. Jadi tadi itu penerbangan yang menyenangkan banget ya. Trainingnya, jadi butuh memang sekali-sekali terbang seperti itu untuk mengasah skill, karena memang di dunia penerbangan, apalagi sebagai bush pilot, skillnya cepat hilang. Kita terbiasa dengan sesuatu yang selalu sama, sungai besar, segala, sedangkan kita harus membiasakan diri dengan situasi yang lebih sulit, lebih kompleks. Jadi dengan datang di danau, tadi pesawatnya agak mereng, crabbing karena arah angin yang nggak pas, kemudian silau. Saya lihat simetris pesawatku juga mulai berantakan, saya harus baikinnya. Kemudian pas mau lurus untuk mendarat di danau, ternyata ada perahu ya. Jauh perahunya, tapi Enzo bilang sama saya dan saya nggak lihat, jadi tambah stres. Kemudian saya lihat si perahu itu dan saya mau cepat kena, jadi saya buang gasnya dan cepat banget pesawatnya turun dan tambah gas dikit pas sebelum kena air untuk merapikan pas touchnya. Ya kemudian yang menyedihkan yaitu adalah asap ya, mungkin di darat kurang kelihatan, di atas tadi itu aduh parah banget ya. Dan kalian lihat sendiri ya kenapa ada api. Ini kita masukin pesawat, isi minyak, habis itu masukin speedboat, Arya lagi nunggu. Hop. Kebanyakan. Lepas kebanyakan. Gak usah mundur aja, Jo. Sudah Susah lepas. kayaknya nih. Nah, Karena tadi ya. Ya karena kamu salah nak. Jangan cari alasan. tokol deh, nggak pakai tokol. Tokol dah. Kan urut lah. Yang tokol urut kemana? Ya habis terbang. Ini ada perahu lewat. Perahu lagi lewat. Habis terbang jadi harus isi logbook. Tadi kita mendarat berapa kali? 3 ya? 4 kali. Jadi dalam logbook ini ada 2 logbook. Logbook pilot dan logbook pesawat. Di logbook pesawat kita akan catat jam terbangnya, kalau ada sesuatu yang terjadi di pesawat, maintenance dan lain sebagainya. Kalau di logbook pilot tentang jam terbang pilotnya, berapa kali dia mendarat, berapa jam dia terbang. Saya sekarang sudah sekitar 320 jam terbang. Nah, tepatnya itu saya 331,8 jam terbang. Jadi kalau orang nanya, itulah yang membukti
dari semua pengalaman, dan pendaratannya saya lebih 450 pendaratannya. Kayaknya ke situ lagi dari aku baru. Iya. Mana saya sekarang? Pesawatnya terlalu mereng. Dan saya punya satu logbook lagi, yaitu di satu aplikasi ya, yang aku pakai untuk terbang yang kalian lihat ya. Di situ juga saya harus masukin flight saya. Nah ini hijaunya itu flight hari ini. Bisa tinggal klik dan dia akan masuk di logbook saya yang online. Mesinnya nyala kurang lebih 1 jam hari ini, tapi di udara mungkin 50 menit ya, karena kita sempat stop. 310,4 jam kita masukin up, 1 jam. Take off nya 4, landingnya 4, kemudian Enzo dan training. Jadi terbang seperti ini, kalian lihat saat terbang, tetapi di belakang layar banyak banget yang terjadi ya. Teman-teman di sini ada Uwe, ada Fitri, Damon, Arya, ada juga satu orang namanya Bastian yang juga merupakan pilot paramotor. Ini semua kerja tim. Harus ada yang urus speedboatnya, andai mesin pesawatnya mati di air atau ada emergency. Habis terbang harus pesawatnya langsung dibersihkan. Habis itu nanti akan kita isi minyak. Jadi itu kerja tim, jangan dilihat cuman satu orang cukup pilotnya langsung terbang, tidak. Merawat, membuat pesawat seperti ini fit terbang selalu tidak mudah. Nah, itu semua berkat teman-teman semua yang ada di sini yang urus pesawat ya, tapi juga urus lanting apung yang selalu harus disesuaikan dengan arus, kondisi sungai dan lain sebagainya. Co-pilot Enzo, apakah bisa nyalain lampu anggar, please? Oke. Saya mengikuti Anda ya. Bagaimana Anda menyalakan? Tuh remote-nya mana? Nah, Semuanya. Ini lah. gimana? Tuh. Tuh, kelihatan semua di atas sana. Ih, kamu nggak lihat di atas. Tentu saja di dalam anggarnya ada juga radio untuk bisa bicara sama pesawatnya. Di jam di mana ATC, menara ATC-nya tidak buka. Jadi kita bisa hubungi ya. Oke, cukup untuk hari ini. Thank you banget untuk nonton video ini. Kita ketemu lagi di patroli berikutnya ya. Thank you. Bye-bye. Enzo, say bye-bye. Bye-bye. Puma, kok nggak ikut terbang? Ada kucing yang marah. Ada kucing marah. Gawat.